Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta channel penyakit dan tim maleo, terutama kakak Moro Kukuya. Malam ini saya akan membahas bagaimana perkembangan kakak Moro Kukuya setelah ditinggal channel penyakit, tim maleo, dan teman-teman Bang Revi. Perkembangan saat ini saya kira kurang begitu membahagiakan ya, belum begitu mengobati kekangenan kami sebagai fans berat kakak Revi dan channel penyakit beserta Bapak Moro Kukuya. Memang ada beberapa channel yang khusus membahas kondisi di Tinggi Nambut, namun saya kira belum ada channel yang signifikan membahas mengenai kakak Moro Kukuya atau kegiatan-kegiatan teman-teman kakak Moro Kukuya atau teman-teman tim maleo di Tinggi Nambut. Memang ada beberapa channel yang membahas kondisi-kondisi di Tinggi Nambut, contohnya Pasundan Boy. Namun Pasundan Boy saat ini belum secara intens membahas kegiatan-kegiatan Bapak Moro Kukuya dan masyarakat Tinggi Nambut. Saya akan mereview beberapa channel-channel YouTube, terutama channel penyakit yang ada di Tinggi Nambut punya Mas Revi ya. Kenapa channel ini saya anggap sangat berkontribusi besar terhadap masyarakat Tinggi Nambut? Karena Bang Revi ini memang saya kira saya amatin berdasarkan uploadan di YouTube mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat Tinggi Nambut. Kenapa banyak disukai subscribernya? Karena Bang Revi khusus mengupload, memang jadi ikon ya, jadi ikon tetap channel Bang Revi kakak Moro Kukuya, menceritakan mengenai kegiatan sehari-hari, edukasi, pembelajaran penting, hal-hal baru untuk masyarakat Tinggi Nambut. Contoh kecilnya di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, sehingga membawa dampak positif ke masyarakat Tinggi Nambut. Channel-channel yang ada saat ini belum mengarah ke situ. Channel Pasundan Boy misalkan hanya mereview beberapa kegiatan di Tinggi Nambut, tidak signifikan membahas hal-hal yang menurut saya penting di Tinggi Nambut, terutama di bidang edukasi di bidang hal-hal yang bisa mengangkat kegiatan perekonomian di Tinggi Nambut. Channel yang ada saat ini cuman mereview beberapa kegiatan-kegiatan yang menurut saya cuman kegiatan keseharian ya, belum sampai mengarah ke edukasi di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan ya. Sangat beda jauh dengan channel Mas Revi, channel penyakit, channel El Kumis, dan lain-lain. Misalkan channel El Kumis sering mereview kegiatan-kegiatan pertanian, kegiatan membuat akses jalan baru di daerah Tinggi Nambut. Ini saya katakan sangat penting ya, sangat penting karena masyarakat Tinggi Nambut itu yang dibutuhkan bukan cuman sekedar ikannya aja, tapi yang dibutuhkan masyarakat Tinggi Nambut umpan bersamaan dengan alat pancingnya. Kenapa demikian? Hal ini agar dapat berkembang masyarakat Tinggi Nambut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini juga sinergi dengan program pemerintah
pembangunan jalan dari Wamena menuju Mulia sudah terbuka, tapi dalam kondisi yang sangat rusak parah. Saya kira dalam beberapa tahun ke depan, saya yakin jalan yang dari Wamena ke distrik Mulia Tinggi Nambut akan tersambung dengan akses jalan yang baik ya. Sangat penting menurut saya masyarakat Tinggi Nambut itu, atau masyarakat Ilu di distrik Ilu, distrik Tinggi Nambut, distrik Mulia itu diberi wawasan di bidang pertanian ya. Di ketinggian pegunungan di Tinggi Nambut itu idealnya ditanam buah-buahan tanaman keras ya. Misalkan kopi, kakao, atau sayur-sayuran ya. Kalau sayuran saya kira untuk di bidang perekonomian kurang ya, karena untuk dikirim ke Wamena atau ke luar pulau Irian atau luar pulau Papua sangat jauh ya, karena memakan waktu banyak. Misalkan ada dinas pertanian di sana yang mengajari atau mendidik, mengedukasi masyarakat Tinggi Nambut untuk bertanam kopi atau bertanam kakao, saya kira lebih efektif daripada berkebun atau bertanam sayuran ya. Karena beberapa tahun yang akan datang jalan Wamena menuju Tinggi Nambut itu tersambung. Otomatis ketika kopi atau kakao itu tumbuh atau mulai berbuah, saya kira akan menjadi prioritas primadona pertanian ya di bidang perkopian atau kakao ya. Karena kopi dan kakao ini adalah komoditas ekspor yang cukup lumayan. Mengenai kontur tanah di pegunungan, terutama di Ilu ya, karena saya membicarakan di Ilu, di Tinggi Nambut itu kan sangat cocok untuk ditanam komoditi kopi dan kakao, karena kakao dan kopi ini komoditas ekspor. Setelah nanti jalan tersambung ke Wamena atau ke kota-kota besar lain tersambung, otomatis akan membuka keran-keran ekspor atau keran-keran kebutuhan lokal mengenai kopi dan kakao ya. Sehingga ekonomi di daerah Tinggi Nambut dan sekitarnya akan baik. Dan pada saat ini tuh harus dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidang pertanian untuk bertanam komoditas tersebut. Bukan cuma sayur mayur ya. Kalau sayur mayur kan untuk kebutuhan jangka pendek, atau buah-buahan segar itu kan untuk kebutuhan jangka pendek. Kalau untuk kakao dan kopi itu kan bisa disimpan dalam kurun waktu beberapa lama ya, sehingga otomatis memacu pertumbuhan ekonomi di Tinggi Nambut. Yang saya harapkan tim Maleo yang berada di sana itu sinergi dengan dinas pertanian atau dinas peternakan di sana untuk memacu masyarakat untuk bertani tanaman keras, sehingga ketika nanti jalan nasional, transnasional Wamena Tinggi Nambut, Wamena Mulia itu bisa ditempuh dalam waktu, misalkan kalau saat ini kan 2 hari 2 malam ya baru bisa ditempuh kalau kondisi jalan kering. Kalau kondisi jalan basah itu, kalau pas ketemu jalan-jalan yang rusak parah atau tanjakan yang sedang rusak parah, itu bisa sampai sebulan truk itu berada atau alat transportasi itu berada di kemacetan atau kerusakan jalan tersebut. Kalau misalkan nanti sudah ada jalan tembus yang sudah dibetonisasi atau aspal, otomatis akan mempercepat waktu dari distrik Ilu di Tinggi Nambut ke Wamena itu kemungkinan cuma 1 hari aja ya, atau beberapa jam aja, atau 12 jam sampai 18 jam perjalanan darat. Sehingga ketika nanti jalan tersambung
dari Mulia ke Wamena, otomatis masyarakat Tinggi Nambut sudah bisa memetik hasil pertanian mereka. Saya kira sangat pas untuk kontur-kontur pegunungan untuk ditanamin kopi dan kakao ya. Komoditas kakao dan kopi ini komoditas ekspor yang sangat bagus. Kemungkinan akan mengalahkan kopi Arabica atau kopi Robusta dari Brasil. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Dari saya cukup sekian, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.